Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah lihat ya betapa crispy-nya. Ini adalah roti tawar yang kita olah sedemikian rupa dengan bahan isian manis dan gurih. Dengan cara yang mudah dan simple banget, kita akan dapatkan rasa dari roti tawar yang berbeda. Langsung aja kita mulai dari bahan-bahannya. Bahan utama adalah roti tawar. Untuk banyaknya kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian tepung panir. Ini ada daging juga sebenarnya secukupnya kalian. Dan kentang yang kita potong dadu kecil-kecil. Bawang merah, bawang putih, dan daun bawang semuanya dirajang. Ini untuk bahan isian yang manis kita gunakan pisang kepok, boleh pisang raja atau pisang mouli. Coklat meseseres, bisa juga coklat blok. Butter, bisa juga margarin, dan 1 butir telur. Sebenarnya ini resep roti tawar dengan komposisi dan bahan yang disesuaikan aja. Jadi lebih fleksibel. Mau berapa aja banyaknya silakan. Untuk pertama-tama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Lalu masukkan kentang. Kenapa kentangnya kita rajang kecil-kecil? Agar bisa lebih agak creamy gitu. Jadi kalau dia sedikit hancur, untuk isian dagingnya bisa lebih creamy. Lalu masukkan daging gilingnya. Ini kita tinggalkan sejenak dengan api yang kecil agar kentangnya lebih lunak. Kita beralih untuk buat isian bahan yang manis dengan menggunakan pisang kepok. Banyaknya pisang juga disesuaikan aja berapa banyak yang kalian akan buat. Pisang kepoknya kita bagi menjadi 4 bagian, lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Untuk pisang ini juga nantinya akan kita masak, tapi tidak terlalu sampai hancur ya. Jadi masih ada ketika digigit itu rasa butiran pisangnya, butiran. Nggak sampai jadi seperti selai lah begitu. Nah, ini kita tuangkan dulu ke wajannya yang udah kita beri 1 sendok makan margarin. Nah, coba kita lihat beralih ke daging. Jadi kita kerjanya kiri kanan ya. Gesit. Daging ini ditambahkan gula, garam, lada, dan kaldu secukupnya. Beralih lagi ke pisang. Seperti itu. Nah, jadi terlihat pisangnya tidak terlalu hancur. Kembali lagi ke daging. Terus kita aduk. Bisa diberi sedikit air. Nah, untuk khasnya akan kita beri sentuhan rasa kari. Kita akan mendapatkan roti goreng isi daging kare. Oh, betapa nikmatnya untuk berbuka nanti. Nah, ini terus dulu kita keringkan. Terakhir masukkan daun bawang. Jadi nanti kentangnya sebagian agak lebih lunak, jadi lebih creamy. Ini pisangnya tadi udah nggak terlalu lama dimasak.
Kemudian untuk rotinya kita tipiskan terlebih dahulu. Kita isikan pisang secukupnya. Oh ya, pisang tadi bisa ditambahkan dengan sedikit gula kalau mau lebih manis. Kemudian letakkan meseseres pada bagian atas. Nah, untuk kita rekatkan gunakan air yang matang. Baru ditekan-tekan. Nah, itu akan menyatu. Dengan garpu akan kita bentuk sambil kita seal ya, kita rekatkan lagi dengan menggunakan garpu. Jadi seperti ini, terlihat garis-garisnya seperti apple pie, ya kan? Bentuknya seperti pie. Sama, lakukan sampai selesai. Bisa juga kalian tambahkan keju atau susu bubuk atau susu kental manis atau selai stroberi. Banyak ya isiannya, bisa apa saja. Nah, khusus untuk yang rasa manis ini cukup sampai di sini aja pengerjaannya. Setelah ini kita simpan dulu di dalam kulkas biar dia lebih padat gitu ya sebelum kita goreng. Kita lanjut untuk isian daging. Nah, ini udah mateng dan udah kering dagingnya. Untuk rotinya tidak kita giles, jadi tetap menggembung seperti itu. Jadi beda dengan yang manis tadi. Kalau isi pisang tadi rotinya kita gilas terlebih dahulu. Kalau ini rotinya tidak kita apa-apakan, seperti itu aja adanya. Tapi kita tutup dengan roti pada bagian atas, ditangkup dua. Nah, di sini bisa menggunakan cetakan yang bulat atau kita gunakan muk. Untuk pertama kita gunakan cetakan dulu. Kita lihat perbedaannya di mana. Nah, tepinya terbuka. Kita harus lem lagi dengan menggunakan air. Kemudian disatukan, pencet-pencet hingga tertutup rapat. Seperti ini ya. Seperti dorayaki. Nah, sekarang kita ambil selembar lagi, kemudian beri isian. Semakin isiannya agak banyak, sekitar 2 sendok makan, bentuknya semakin munjung, semakin gendut. Lalu tutupkan 1 lembar roti lagi. Sekarang kita akan mencoba menggunakan muk. Tekan. Kita lihat hasilnya. Wow, udah tertutup rapat sealnya dan lebih menggelembung ya karena tekanan udara tadi. Karena muk itu kan permukaan atasnya tertutup. Nah, jadi bedanya kalau kita menggunakan muk ini udah menyatu gitu, udah tertutup rapat. Beda dengan kalau kita gunakan cetakan tadi, harus digunakan air untuk menutupnya, untuk merapatkan. Tapi bentuknya bagus yang menggunakan ini nih, cetakan lebih lebar. Ini menggunakan muk lebih membulat dan tepinya sangat tertutup rapat. Jadi tidak perlu lagi gunakan air untuk merekatkannya. Sekarang lanjut, kita pecahkan 1 butir telur. Untuk yang isian daging ini akan kita lapisi dengan tepung panir. Nah, beda ya kalau yang pertama tadi isian pisang, kita cukup selesai sampai di sini tanpa pelapisan.
Kemudian celupkan ke dalam telur. Jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti menyerap terlalu banyak telurnya ke dalam roti, permukaan roti. Jadi sebentar aja, 1 detik lalu kita masukkan ke mangkuk yang berisi tepung panir. Bolak-balik permukaan roti seluruhnya, usahakan tertutup oleh tepung seperti ini. Nah, ini lebih cakep banget ya, ukurannya lebih lebar karena menggunakan cetakan tadi. Nih, kita masukkan lagi 1 detik permukaan pertama, 1 detik permukaan berikutnya. Jangan terlalu lama, nanti telurnya akan terserap semua. Kemudian cemplungkan ke tepung panir kembali. Nah, itu tuh kelihatan ya, kalau kita menggunakan cetakan muk tadi lebih kecil ukurannya dibanding dengan cetakan yang orange atau cetakan donat itu. Sebenarnya bisa gunakan apa aja, disesuaikan dengan lebarnya roti. Nah, lakukan tentunya sampai dengan selesai. Sama halnya dengan roti isi pisang tadi, untuk yang panir sangat lebih khusus lagi, setelah kita baluri harus simpan dulu di kulkas agar perekatan tepung panirnya lebih baik. Kurang lebih setengah jam minimal kita simpan di dalam lemari pendingin. Sekarang saatnya kita menggoreng dulu. Ini yang isi pisang coklat tanpa tepung panir. Tidak terlalu lama dengan api yang sedang. Kemudian kita balik. Kalau terlalu lama karena isinya coklat dan mengandung sesuatu yang manis, warnanya itu akan lebih coklat tua ya. Jadi jangan terlalu lama, cukup sampai garing saja. Angkat, kemudian tiriskan. Ini dia semua hasilnya. Ini agak lebih kecoklatan karena untuk isiannya mengandung bahan-bahan yang manis, jadi gulanya mengkaramel saat kita goreng. Lanjut, kita akan menggoreng isian daging ini setelah setengah jam di lemari pendingin. Untuk yang isi daging ini juga kita menggorengnya tidak lama, hanya sampai permukaannya garing dan perubahan warnanya juga tidak terlalu coklat. Bisa kita balik karena bahan-bahannya ini semuanya udah mateng. Nah, kurang lebih seperti ini ya coklatnya, biar lebih cantik. Seperti biasa, angkat dan tiriskan. Nanti kita akan lihat dua perbedaannya, yang isi daging dengan tepung panir dan isi pisang coklat tanpa lapisan tepung panir. Ini dia hasilnya. Udah selesai, siap untuk disantap saat berbuka puasa, kenyangnya nampol. Nah, ternyata perbedaannya, ntar dulu kita lihat dulu untuk isian daging. Oh, benar-benar terlihat empuk ya. Nah, jadi perbedaannya, bila kita menggunakan tepung panir ini lebih sedikit menyerap minyak saat roti ini udah dingin dan masih garing serta crispy. Tapi bila kita tidak menggunakan tepung panir, dia hanya crispy atau garing saat masih panas atau sekitar kurang lebih 1 jam. Lebih dari 1 jam, roti tanpa lapisan tepung panir akan letoy atau lembek ya, dan banyak sekali menyerap minyak. Jadi sangat rekomen untuk penggorengan roti, sebaiknya dilapisi oleh tepung panir terlebih dahulu. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng aktif serta komentar. Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya. Selalu hidup sehat. Happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.